Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, kita rapikan dulu tempat duduknya. Yang masih belum rapi, mejanya dirapikan dulu. Sudah? Ya, sudah rapi. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nah, sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alvino aja. Alvino sakit, terus Muhammad Rizkul Adam, terus udah 2 orang aja, yang lainnya hadir ya. Siapa? Rofik juga Alfa atau sakit? Rofik Alfa. Yang lainnya hadir ya. Langsung saja. Apa pelajaran kita hari ini? Akidah akhlak ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang membiasakan diri berakhlak terpuji, dan sekarang kita akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Nah, sekarang apa saja yang akan kita pelajari tentang akhlak tercela? Nah, apa saja? Hasad. Selain hasad, dendam. Apalagi ghibah dan fitnah. Dan yang terakhir adalah namimah atau adu domba. Ya, kita tuliskan dulu sini yang termasuk ke dalam akhlak tercela. Hasad atau dengki. Yang kedua adalah
dendam. Yang ketiga, ghibah atau fitnah. Yang keempat, namimah. Nah, sekarang kita kembali ke hasad. Nah, apa yang kalian ketahui tentang hasad? Nah, sebelum Ibu menjelaskan, mungkin di sini ada yang mau bertanya? Ya, Fauzan, mau nanya apa? Apa itu hasad? Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin dari kalian ada yang bisa jawab? Ya, Fardan. Nah, apa itu hasad? Ya, jadi hasad itu apa? Hasad itu adalah dengki atau merasa tidak senang ketika seseorang atau orang lain mendapatkan kenikmatan atau kesenangan. Nah, itu dinamakan dengan hasad. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh dari hasad? Ya, Akmal. Jadi kalau ada tetangga kita yang punya mobil baru, lalu kita memberikan nah, itu boleh atau tidak? Ya, contohnya kita mempunyai mobil, tapi atau orang lain yang mempunyai mobil, kita merasa dengki. Jadi ngelihat orang lain senang itu kita tidak senang. Nah, itu contoh dari hasad. Nah, ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Ya. Ya, jadi ketika temannya mempunyai baju baru, baju bagus, nah dia merasa tidak senang ketika orang lain senang. Nah, itu juga termasuk contoh dari hasad. Nah, selanjutnya adalah dendam. Apa itu dendam? Nah, dendam itu apa? Ya, jadi niatnya dia itu ingin mencelakai orang lain. Jadi nih, misalkan orang itu orang itu misalkan kaya. Nah, karena dia itu tadi itu tidak suka dengan orang kaya, akhirnya dia dendam dan akhirnya dia mencelakai orang tersebut. Gimana kalau orang kaya ini pulang sekolah kita cegat misalkan ya. Nah, itu juga termasuk ke dalam dendam. Jadi ingin mencelakai orang lain. Nah, dan yang sifat yang selanjutnya adalah ghibah dan fitnah. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan lagi, apa itu ghibah? Ada yang bisa jawab? Ya, Fauzan. Ya, membicarakan kejelekan orang lain atau menjunjing. Nah, itu termasuk ke dalam ghibah. Nah, jadi kalau kalian membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, nah itu namanya ghibah. Nah, apa itu ghibah? Nah, biasanya semakin digosok semakin sip. Namanya gosip. Gosip itu sama dengan ghibah. Jadi ngomongin orang aja. Jadi dilebih-lebihkan. Itu namanya ghibah. Dan yang selanjutnya adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ya. Ya, jadi membicarakan orang lain tetapi tidak benar atau menuduh seseorang dengan tanpa bukti, tanpa ada alasan yang kuat. Nah, itu dinamakan fitnah. Dan yang terakhir adalah namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Ada yang di sini yang sering mengadu domba? Ya, semoga aja di kelas ini tidak ada yang mengadu domba. Ada yang bisa memberikan contoh tentang adu domba? Ada? Rizky. Siapa namanya? Ya, Aditya. Ya, adu domba. Gimana contohnya? Ya, contoh dari adu domba yang lainnya. Ada yang bisa selain Aditya? Nah, Iqbal, ya apa? Ya, dimanas-panasin atau dilebihkan. Nah, itu namanya
namimah atau mengadu domba. Biasanya kalau bahasa ininya itu sebagai kompor. Semakin panas kan orang semakin terus-terusan ingin mengadu domba. Jadi di sini yang namanya sifat yang 4 ini, hasad, dendam, gibah atau fitnah dan namimah, itu harus kita hindari. Bagaimana cara menghindari semuanya? Ada yang tahu? Nah, cara menghindari semuanya ini, 1, kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, kita mendekati orang-orang baik, mendekati orang-orang yang soleh. Insya Allah kita akan terhindar dari sifat 4 ini. Ya, dan banyakin istighfar. Jadi kalau ada teman kalian yang udah punya sifat 4 ini, hasad, dendam, fitnah, dan namimah, itu kita harus ucapkan apa? Istighfar. Bagaimana lafaz istighfar? Astagfirullahaladzim. Nah, itu supaya kita terhindar dari yang namanya akhlak tercela. Nah, sekarang dampaknya. Coba, apa itu dampak dari hasad? Nah, dampak dari hasad juga banyak orang yang tidak senang. Ya, jadi orang lain itu tidak senang. Ya, karena kita mempunyai sifat hasad. Terus dendam. Apa dampaknya? Ya, timbulnya pertikaian. Terus apa lagi? Hatinya jadi tidak tenang. Apa lagi? Ya, membuat masalah jadi berpanjangan. Dan yang terakhir, dapat memutus tali silaturahmi. Ya, itu dampak dari hasad, dendam, dan gibah. Apa gibah? Dampaknya? Ya, dapat melukai hati seseorang. Jadi kita tidak boleh, ya, tidak boleh ada perasaan seperti itu, karena akan melukai hati orang. Apalagi namimah, mengadu domba. Jadi dipanas-panasin supaya orang itu bercerai-berai, supaya mereka itu tidak bersahabat lagi. Nah, kita harus menghindari yang namanya akhlak tercela, itu ya. Nah, di sini ada yang tahu tentang ayat yang menjelaskan tentang fitnah? Ya, apa? Ya, al-fitnatu asaddu minal qatl. Apa artinya? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Wow, kan fitnah aja sudah seperti pembunuh. Nah, berarti kita jangan sampai memfitnah orang. Karena sama saja kayak membunuh. Makanya nih, mending membunuh apa fitnah? Dua-duanya jangan, tidak boleh. Ya, kita tidak boleh melakukan itu semua, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa ayatnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semuanya nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanya atau tidak? Sudah paham atau belum? Nah, kalau sudah paham, nah, Ibu akan balik tanya dulu. Kita merefleksi sejauh mana nih pemahaman kalian tentang yang sudah tadi Ibu jelaskan. Nah, coba yang agak melamun, yang sering tidak fokus, nanti Ibu tunjuk. Nah, siapa ini? Coba. Iqbal. Ya, coba Iqbal. Berikan contoh dari hasad.
Ya, jadi ketika seseorang mendapatkan hadiah, hadiah apa tadi? Hadiah emas atau mobil, jadi dia merasa tidak suka. Jadi jangan ke dia gitu ya. Jadi disitulah termasuknya ke dalam hasad atau dengki gitu ya. Nah, berarti itu contoh dari hasad. Nah, sekarang gibah. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang gibah? Sebelum Ibu tunjuk. Coba Febri, gibah. Berikan contoh dari gibah. Nah, biasanya kan cewek ya yang sering diomonginnya. Nah, ini cowok, coba memberikan contoh dari gibah. Gimana? Ayo, gimana Febri? Gibah, contohnya. Nggak bisa? Membicarakan orang lain. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi kalau membicarakan orang, boleh nggak kalau membicarakan kebaikannya? Ya, jadi apa namanya, intinya itu kita tidak boleh menjelek-jelekan orang, membicarakan orang, itu tidak boleh. Nah, itu termasuk ke dalam ghibah. Ya, sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham berarti kita cukupkan ya materi kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita semua terhindar dari yang namanya akhlak tercela. Ya, tubul afwa minal khotai. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning atau PBL, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa dihadapkan pada masalah yang kompleks dan tidak memiliki jawaban yang jelas, dan mereka harus bekerja sama untuk mencari solusi. Adapun tahapan pada model PBL ini adalah guru memperkenalkan masalah dan memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, siswa mengidentifikasi masalah dan menentukan apa yang perlu dipelajari. Tahapan yang ketiga adalah siswa mengumpulkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah. Tahapan yang keempat adalah siswa menganalisis dan mensintesis informasi untuk mencari solusi. Yang kelima adalah siswa mempresentasikan solusi mereka kepada kelas. Dan yang terakhir adalah siswa merefleksikan proses pembelajaran dan apa yang telah mereka pelajari. Itu adalah tahapan model PBL. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model ini adalah kelebihan model PBL diantaranya: 1. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Dan kekurangan model PBL ini adalah memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, memerlukan sumber daya yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, memerlukan kemampuan guru yang memadai untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi, model PBL ini adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan motivasi siswa. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.